Hai Sobat Klik Dokter, apa kabar? Masih kenalin saya kan pakai masker ya? Karena kita lagi kumpul-kumpul semua sepakat pakai masker, apalagi karena di sini ada senior saya, Komandan Dokter Indonesia ya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Elect Dr. Adip, spesialis ortopedi. Nah, beliau tadi memang juga sama, kita bersepakat untuk tetap memberikan edukasi, artinya dengan memberikan contoh bahwa dalam ruangan pun sebaiknya pakai masker. Nah, Dr. Adip, selamat pagi, Dr. Adip. Pagi, gitu ya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, dan juga Dr. Adip, kami di sini akan ngobrol ya bersama juga dengan seorang founder financial consultant, Mas Akar. Halo. Halo, selamat pagi. All good. Gila nih, kenapa sih kita mau ngobrol di sini ya? Sebenarnya karena menurutku gini, sebagian besar orang sekarang lagi terfokus dengan masalah kesehatan. Sementara kita harus waspada bahwa di depan ini resesi nih, di depan mata ya. Maksudnya sekarang sih orang oke lah, masih udah mulai berpikir donasi-donasi, sumbangan-sumbangan, lalu kita semua berpikir bagaimana supaya orang pakai masker dan lain-lain. Ada hal yang mungkin kita harus juga perhatikan nih, lama-lama kalau di rumah terus gimana kerjanya? Betul. Dan akhirnya ketahanannya, aku lihat terus terang aja tadi pagi udah mulai rame nih orang-orang. Mungkin satu antara gerah di rumah, nggak tahu gimana. Yang kedua juga mungkin mereka juga mikir kalau pakai online aja, belum tentu semua orang bisa pakai online gitu. Betul. Nah karena itulah ada dua orang yang saya anggap menurut saya hari ini adalah pakar, malah satunya adalah dokter yang ketua Ikatan Dokter Indonesia, dan aku rasa ini sekarang menjadi banyak disorot ya dokter-dokter. Betul. Nah, dokter Adip sendiri gimana dokter melihat dari fenomena sekarang ini, gimana nih dokter? Sampai kapan nih kita nih dok begini? Ya kalau saya melihat pandemi COVID ini di Indonesia, artinya saat ini di dunia pun kita anggap sih belum selesai juga. Cina pun yang katakanlah pada saat itu menyampaikan di awal dan katanya udah selesai, sekarang ada beberapa kasus baru juga. Artinya kita melihat bahwa proses di dalam COVID ini di Indonesia ya, sepertinya akan agak panjang, terutama recovery. Jadi dampak impact yang akan muncul pada saat kita bicara sekarang, problema COVID ini kan problem kesehatan sebenarnya gitu loh. Tapi problem kesehatan yang kemudian berdampak pada politik, berdampak pada ekonomi, sosial budaya, dan tentunya banyak yang kemudian akan terjadi. Dan ini yang kemudian kita tidak bicara bahwa penanganan kasusnya saja nanti. Kita akan bicara ada sebuah proses recovery. Nah, recovery ini yang kita harapkan nanti adalah recovery yang memang tidak sampai kemudian drastis gitu loh. Kalau bahasanya Vito tadi resesi gitu ya. Iya. Karena kalau kita saat ini kita lihat problematika di seluruh negara di dunia pun ini menjadi problem kaitannya dengan masalah ekonomi gitu. Tapi ada satu hal yang kemudian menarik sebenarnya di dalam problematika di COVID di Indonesia ini. Kacamata di kesehatan di Indonesia semakin terlihat gitu loh. Jadi kita semakin dibuka sebenarnya problematika kesehatan di Indonesia gitu. Kita bicara terkait dengan ternyata inilah fasilitas kesehatan di Indonesia. Ternyata kita ada problematika terhadap ketersediaan SDM. Kita bicara sekarang epicentrum Jakarta atau di Jawa, yang memang saat ini sepertinya tidak ada masalah dengan problematika kesehatan dalam artian SDM kesehatan untuk menghadapi COVID. Tapi bayangkan kalau itu terjadi di daerah-daerah yang itu sudah ada problematika dalam kondisi normal. Artinya apa? Fasilitas kesehatan terbatas, SDM terbatas, sehingga berbeda kita dalam membuat strategi sebenarnya. Di dalam penanganan COVID ini, kita nggak bisa hanya sekedar benchmarking di Korea, di China, atau mungkin di tempat negara-negara lain di Eropa atau di Amerika, karena kita punya karakteristik yang berbeda. Yang ini yang kemudian menjadi masukan sangat beragam terkait dengan masalah strategi yang akan dilakukan oleh teman-teman atau tim gugus tugas terkait dengan COVID ini. Nah, ini yang saya kira untuk saat ini menjadi hal yang harus segera dilakukan dengan cepat di dalam strateginya ini seperti apa. Tapi di dalam recovery ini yang nanti kita akan melihat, mudah-mudahan ada sisi positif yang bisa kita ambil. Apa sisi positif yang bisa kita ambil? Ada perbaikan di dalam sistem kesehatan di Indonesia. Ada perbaikan terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan Indonesia. Karena kita lihat sekarang, mau tidak mau sekarang masyarakat nggak mungkin sekarang mau berobat ke Singapura.
mereka harus berobat di Indonesia karena semuanya negara juga melindungi warganya. Sehingga disinilah kita harus bisa membuktikan bahwa di Indonesia itu teman-teman dokter, rumah sakit siap dan bisa menangani problematika kesehatan. Sehingga mengembalikan kepercayaan publik ini menjadi satu dasar yang penting untuk saat ini. Dan sekarang ternyata bahwa makin terlihat jelas harusnya bahwa kalau kesehatan kolaps, maka ini wah dampaknya bukan cuma masalah medis aja sebenarnya ya. Betul. Tadi Dokter Adi berarti mengatakan bahwa dalam keadaan normal pun kita harus memperhitungkan bahwa tidak semua tempat di Indonesia punya fasilitas kesehatan yang sama berarti ya. Berarti itu merupakan PR kita. Dokter Adi sebagai seorang profesional juga ya dan bukan sekarang pemimpin organisasi. Dokter Adi agak merasa gimana tuh melihat bahwa ini di depan mata Dokter Adib tahu ada risiko itu. Terus sekarang ini kayak di depan mata, aduh, ini ntar lagi kita kesana nih, gimana nih? Jadi itu yang kemudian, yang mohon maaf kalau selalu kita sampaikan di media juga kepada masyarakat. Yang paling berisik di awal-awal pada saat itu masih terjadi di Wuhan, yang kemudian berpotensi ini akan menyebar. Itu paling berisik ada profesi dokter. Karena kita tahu kemampuan kita tahu problematika ini gitu loh. Sehingga pada saat kemudian di awal kita tidak bisa menangani dengan baik atau kita tidak preventif dengan baik, ya ini yang kemudian saat ini terdampak. Dan kita harapkan dampak ini nggak semakin meluas gitu loh. Karena kita tidak bisa bayangkan kalau ini semakin meluas gitu loh. Apalagi kalau kemudian hampir seluruh wilayah di provinsi di Indonesia sekarang sudah ada kasus dengan COVID. Nah, strategi inilah yang kemudian penting dan kita harus akui. Mohon maaf, selalu saya katakan puskesmas kita atau fasilitas kesehatan tingkat pertama kita lebih banyak berbicara mengenai kuratif. Kita selama ini melupakan namanya preventif promotif. Nah, pada saat kita bicara kuratifnya saja yang lebih dominan dan preventif promotif kurang, ada problematika di COVID yang harus dilakukan untuk preventif promotif. Salah satunya adalah edukasi masyarakat, isolasi di rumah, bagaimana kemudian melakukan pengawasan untuk di rumah, yang itu dikerjakan oleh siapa? Teman-teman yang selama ini ada di garda terdepannya adalah puskesmas dan teman-teman di fasilitas kesehatan tingkat primer. Nah, ini yang mau tidak mau sekarang ya kita harapkan nanti ini kemudian merubah wajah kesehatan di Indonesia. Artinya strategi kesehatan di Indonesia dengan kasus COVID ini kita harapkan berubah untuk mengembalikan, merevitalisasi fungsi puskesmas untuk preventif promotif. Karena pada saat kita sekarang terkendala dengan problema itu, maka sangat terasa sekali bahwa kita memang lemah di preventif promotifnya. Ini hal yang berbeda ya, Mas Aska juga, Mas Akar juga, dan juga Sobat Klik Dokter yang lain. Saya justru melihat kok ada nada optimis di sini. Di balik semua kesulitan yang kita alami, maksudnya hampir sebagian besar orang itu kalau ditanya, aduh gimana. Tapi yang saya lihat dari Dokter Adib ini malah ada nada optimis di sini. Seenggak-enggaknya bahwa ini bisa mengubah wajah kesehatan Indonesia lebih baik mestinya ke depannya, karena ini adalah suatu hal yang mengubah kita punya cara berpikir, cara pandang, dan masyarakat pun terlibat dan merasakan langsung bagaimana bahwa ternyata semua kita berharap mau vaksin, mau obat, semua teknologi yang canggih pun saat ini kita ditayangkan ini belum bisa ternyata. Yang paling murah sebenarnya apa? Preventif tadi, cuci tangan, jaga jarak, ternyata lebih murah. Nah sekarang Dok, kita akan kembali ngobrol, tapi aku pengen denger wawasan dari Mas Akar, ini seorang financial consultant yang menggerakkan bagaimana sadar finansial di usia muda. Sekarang ternyata sehat itu murah atau mahal coba? Gimana tuh jawabannya? Tapi mungkin saya langsung straight to the point sama isu pandemik ini. Iya. Sebenarnya kayak kajian mengenai kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat serius, itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun ya. Bahkan kalau kita mau tarik catatan aja ya, jumlah dari duit kita yang pindah ya, ini industri kesehatannya aja yang pindah ke negara tetangga itu angkanya cukup tempting ya, cukup besar sekali. Berapa tuh kira-kira? Saya kutip dari salah satu rumah sakit ibu dan anak ya, dia sebut angkanya itu bisa sampai 50 triliun Pak per tahun. Wow, that's a big number. Hanya untuk bagian ibu dan anak ya. Isu-isu semacam kayak bayi tabung, kemudian tes DNA, you name it, hal-hal yang terkait seperti itu ya. Itu yang kita lihat di situasi sekarang terkait sama pandemik ini, sepakat sama katanya dokter. Karena ini problem, ini adalah force majeure ya kan. Dan kita pada kenyataannya kalau dikalkulasi kita nggak punya power ya kan.
Ini tuh terlalu besar untuk kita handle ya, dari sisi demografi, dari sisi geografis, kita sudah petain jumlah tenaga medis, jumlah rumah sakitnya, jumlah logistiknya. That's why APBN bisa direalokasi ke angka 490 triliun itu hanya untuk menyelesaikan 2 isu kan sebenarnya. Karena setiap first mayor itu pasti di situasi ini terutama sekarang, satu, kita harus selesaikan isu kesehatan. Kedua, secara paralel kita harus antisipasi isu sosial ekonomi. Dan ya 490 triliun yang kita geser realokasi itu angkanya nggak cukup. Makanya pemerintah berencana untuk menerbitkan global bonds, ya kan, mau pinjam ke sana ke sini, karena ini sama sekali belum puncak loh ya. Situasi sekarang itu sama sekali belum puncak. Dan kita sudah harus reallocate. Dari kita punya APBN. Kita punya APBN itu tahun ini sekitar 2.100 triliun. Ya, 2.100 triliun, pendapatan pajak kita sekitar 1.700 triliun. Hanya untuk beban ini saja kita mesti geser 490 triliun. Nah, namanya kita geser duit ya, memang seperti yang dokter bilang tadi, konsekuensinya pasti ke politik, ke sini, ke sana, itu udah otomatis terjadi. Tapi prioritas kita hanya 2 hal. Ya, saya berdiri sebagai seorang financial consultant, sebagai ekonom yang ya kita kerja by numbers ya. Dan saya yakin seorang dokter juga kerja by numbers, by data. Ini datanya, ini virusnya, ini speednya, rumah sakit sekian, kemudian logistik kita sekian, medis sekian, maka maksimum sekian. Bener ya dok ya? Kita bisa calculate itu dengan mudah. Sama, di sisi kami juga bisa ngeliat jumlah penduduk hampir miskin. Penduduk hampir miskin itu mereka yang punya pendapatan di bawah UMR, itu ada sekian. Jumlah penduduk kelas menengah yang rentan terdampak itu ada sekian. Kemungkinan dampak sosial secara ekonomi, unemployment ya, dalam waktu 2 minggu terakhir itu udah 2,1 juta orang Indonesia menganggur terbaru yang diinformasikan. Di Amerika dalam 3 minggu itu sudah sekitar 17 juta. Jadi how fragile we are gitu loh. Cuman sekali pukul blek, cuman dalam hitungan hari kita done sih sebenarnya gitu. Nah, kan ini baru sekedar orang kehilangan makan. Kenapa saya sebutnya sosial ekonomi? Ketika orang kehilangan makan, mereka adaptasi ya, maka mereka akan berusaha untuk survive. Masalah sosial akan muncul. Masalah sosial akan muncul. Di Amerika aja semaju itu muncul protes, kriminal naik, penjarahan. Kita bakal ke sana nanti. Kalau kita pay numbers ya, kalau kita kalkulasi, kalau kita nggak bisa solve problem ini secara firm, cepat, tepat, ya kita akan ke sana. Suka nggak suka. Nah, jadi berarti sekarang, maksudnya Mas Akar, berarti sekarang ini kita sebenarnya di ujung hal yang berbahaya juga dalam ekonomi. Yes, not even bahkan sama ya kalau dari sisi kesehatan, ini tuh seperti membuka kenyataan industri kesehatan Indonesia. Tapi kalau kami dari sisi finansial, it seems hanya selama ini di cover karena APBN itu harus dilaporkan setiap awal tahun. Tapi berapa banyak masyarakat kita yang aware cara membaca APBN? Berapa banyak kita selalu fokus sama utang dari 2.100 ya, 2.100 triliun budget kita punya APBN ya. Sekitar 200 triliun lebih, 11%-an itu hanya untuk bayar bunga utang existing. Hanya untuk bayar utang existing. Ini kenapa saya sangat encourage milenial untuk melek finansial. Karena numbersnya udah jalan. Ini tanggung jawab kami, generasi produktif yang harus kerja, bayar pajak, ngutangi negara. This is on us. Nah, jadi kalau kita misalkan anggap ini masuk ke area yang lebih mikro misalnya ya, Yes. supaya ini pesannya nyampe kepada sobat Klik Dokter yang lagi nonton nih. Sebagai seorang pribadi, masyarakat, orang per orang, personal ya, kita harus membudgetkan dong untuk kesehatan sebenarnya. Yes, bukan hanya itu. Kalau di situasi sekarang, if you want to be part of solution, jangan jadi part jadi masalah. As simple as that. Jangan sakit, bisa hidup sendiri, minimal ketahanan pangan. Ya ini sama seperti yang kemarin digalakkan oleh BNPB bahwa kita harus sekarang menjaga yang sehat tetap sehat. Betul. Nah jadi berarti kembali lagi tadi kalau misalnya kita nanya nih, sekarang orang kan bilang gini dulu ya,
Kalau kita mau check up, kalau kita mau periksa ini, kalau kita mau menjaga supaya kita makan tetap sehat, ada beberapa sebagian orang bilang bahwa mahal amat gitu, lebih murah kalau kita makan udah begini aja gitu. Nah sekarang dengan keadaan dibalik nih, misalnya orang sakit menghitung segala kerugian yang psikisnya dan yang lain-lainnya. Menurut Anda sehat itu mahal atau murah? Sepertinya itu pertanyaan jatuhnya retoris ya kalau kita tanya mahal atau murah. Emang. Ya, Aku pengen yang karena jawab gini, Mas Akar. Kita harus bilang kayak gini, kesehatan itu adalah basic needs. Mau nggak mau, di hampir semua negara yang sistem finansialnya maju, misalkan di Singapura itu BPJS for everyone. Jadi nggak mengenal kasta, bahkan semua orang yang beli asuransi swasta itu nggak bisa jual asuransi sendiri tanpa nempel dengan BPJS mereka. Jadi kalau saya bilang ya, yang namanya kesehatan mahal atau murah, kesehatan itu basic needs. Mau berapapun harganya harus diupayakan kan, mau nggak mau. Karena kita nggak bisa menghasilkan ekonomi kalau kita nggak sehat. Kan kuncinya di situ. Jadi jatuhnya mungkin akan lebih tepat kalau menurut saya lebih prioritas. Nah itu, aku pengen Dokter Adip, emang yang ngomong bukan dokter. Coba yang ngomong orang awam, yang seorang pakar finansial, maksudnya untuk menyadarkan bahwa kesehatan itu adalah investasi. Tapi ini simple way gini Mas, ketika kita ngerti ya, gini Dok, ketika kita tahu bahwasanya GDP itu, pendapatan gross domestik itu, kan rumusnya adalah investment plus consumption. Consumption itu hanya terjadi dari activity. Dan supaya activity itu terjadi, maka kesehatan itu jadi basic needs. Makanya sebenarnya kalau kita perhatikan negara maju, setiap mereka ada politik, campaigns, isu yang selalu digadang-gadang itu dua. Satu kesehatan, di zamannya Obama ya misalkan ya, atau ke negara manapun pasti satu itu kesehatan. Yang kedua adalah mereka kan peduli mengenai minimum wage, gaji UMR. Karena ketika dua problem ini solve, kita baru bisa ngomong ekonomi mau growth berapa. It's all numbers. Ya. Nah ini yang di Indonesia itu kita belum terbiasa sama hal-hal ekonomi itu, bahwasannya cuma matematis sederhana. Itu cuma ikutin aja caranya, memang itu udah matematis. Kita nggak perlu throwing some opinion. Sama hal itu dengan medis, benar? Karena medis itu adalah science, so we have to think like a scientist ketika urusannya itu emang udah berkaitan sama science gitu. That's it. Gila ya, ini benar-benar maksudnya hal yang kita pikir mungkin bagi sebagian orang sederhana, tapi ternyata ini suatu hal yang bisa berdampak demikian luas. Saya tertarik Dokter Adip kalau misalkan suka bertanya-tanya di antara kami nih orang-orang medis ya Mas Akar ya, suka nanya-nanya nih, ini sebenarnya kita perlu tetap kayak gini berapa lama? Kita perlu physical distancing, kita perlu jaga jarak, perlu cuci tangan terus tuh berapa lama? Ini menurut saya agak berbahaya Dokter Adip, karena soalnya nanti takutnya setelah pandemi berakhir balik lagi kayak dulu. Makan pecel ayam nggak pakai cuci tangan nggak apa-apa, makanan jatuh belum 5 menit nggak apa-apa dimakan juga. Ada sebuah pola ini sebenarnya kalau menurut saya, ada kultur. Kalau kita bicara merubah kultur itu kan butuh waktu. Ada yang bisa mengatakan itu merubah kultur itu butuh waktu minimal 10 tahun. Nah, tapi mungkin dengan kondisi pandemi COVID ini, kultur itu dipaksakan terjadi. Nah, pemaksaan ini ya saya harapkan nanti ini kemudian menjadi sebuah kultur gitu, menjadi kebiasaan nanti yang akan terjadi di masyarakat. Sederhana sebenarnya kalau kita bicara saat ini, kalau kita bicara problematika kesehatan, intinya kan sebenarnya di permasalahan-permasalahan seperti sekarang ini gitu loh. Jadi kenapa kita dulu itu paling susah untuk suruh cuci tangan? Kita kemudian ya artinya kebersihan itu kita seperti abaikan gitu loh. Kita tidak bisa kemudian seperti di negara-negara lain yang memang dengan kultur untuk kebudayaan bersih yang mungkin lebih baik daripada kita. Nah, saat ini Indonesia dihadapkan dengan masyarakat dipaksakan untuk merubah kultur itu. Nah, kita harapkan nanti ini setelah ini ya itu bisa menjadi hal yang menjadi kebiasaan sekarang dari masyarakat. Dan artinya kalau sudut pandang kami, jangan kemudian setelah pandemi COVID berubah. Ya inilah kebiasaan yang sehat itu seperti ini yang kita harus teruskan. Dan kita pun nanti bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terus gitu lah. Ya dan memang sejauh ini Ikatan Dokter Indonesia selalu mendukung, dan aku lihat sih ini bagaimana ya kalau kita lihat sekarang fenomenanya ya, begitu banyak dokter-dokter yang keluar di media sosial. Wah, itu sangat membanggakan menurut saya. Yang selama ini mereka dorman, nggak pakai gitu mungkin ya. Betul. Sekarang tuh hampir setiap
media sosial, grup WA, Ya. keluar semua mereka kasih edukasi. Tiap kali ada yang keluar gini, itu gini nggak benar tuh, gini. Nah, ini menurut saya adalah semangat dari dokter-dokter ini, yang menurut saya yang memang dulu mungkin sebagian agak dorman, masih sekarang tuh malah keluar semua gitu. Ya Semangat tersebut. karena mau tidak mau sekarang kita punya tanggung jawab bersama. Saya melihatnya dari aspek bahwa problematika ini tidak bisa kalau hanya diselesaikan oleh satu pihak atau satu kelompok. Tidak juga oleh hanya organisasi IDI saja. IDI pun juga harus berkolaborasi. Saatnya lah sekarang ini kolaborasi dan sinergi itu harus berjalan gitu loh. Karena pandemi COVID ini nggak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah pusat saja atau oleh gugus tugas saja, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Makanya selalu saya sampaikan, saya di awal saya sampaikan bahwa garda terdepannya itu adalah masyarakat sebenarnya. Rakyat Indonesia mau menyelesaikan pandemi COVID nggak? Kalau nggak mau menyelesaikan pandemi COVID, ya sudah, semuanya akan bisa menanggung resiko. Dan kami pun tenaga medis akan semakin menangis karena kita yang berjibaku di dalam pelayanan gitu. Tapi kalau rakyat atau masyarakat ini terdorong untuk mau jadi garda terdepan, sama-sama bekerja bersama, mengikuti himbauan pemerintah, insya Allah permasalahan ini kita bisa selesaikan. Kunci satu yang selama ini kita Indonesia selalu mengagungkan namanya gotong royong. Sekaranglah waktunya untuk membuktikan apakah Indonesia itu benar-benar orangnya bisa bergotong royong. Yakin. Kalau saya pribadi malah melihat ya, ini saya malah melihat bagaimana pasien-pasien saya itu malah nanya, dokter punya ini nggak, face shield nggak? Pelindung muka. Dokter, saya ada buat sama anak saya, cuma buat 8 nggak apa-apa ya, saya sumbang buat perawat. Ya ampun, saya terharu banget. Itu tuh nggak ada, sebenarnya mungkin harganya sih nggak seberapa ya. Mereka buat dari kertas mika, bayangin nggak? Itu mereka buat dengan, ya memang aku lihat sih lem-lemnya kasar banget. Maksudnya mereka bikin 8 biji buat kami gitu. Itu tuh aduh, saya terharu banget sih terus terang. Jadi yang saya pasang di Instagram saya malah yang kecil-kecil gitu. Soalnya menurutku ini yang membuat saya, wah ini gotong royong tadi Dokter Adib bilang itu, ini malah kerasa sekarang. Kalau menurut saya malah kayak gitu ya. Pengusaha-pengusaha, Mas Akar nanti akan cerita deh. Bagaimana sih sekarang pada tiarap semua juga. Aku tahu lah mereka pada tiarap semua, omset juga turun. Aku juga punya usaha, jadi aku tahu gitu bagaimana rasanya. Mereka harus menimbang-nimbang, nih mau PHK orang, nggak enak, nanti keluarganya gimana. Tapi pada kenyataannya mereka masih bisa bilang gini, Dok, saya ini punya perusahaan kosmetik, dia bilang. Gimana cara saya bisa bantu? Saya bilang, kamu bisa bikin nggak tuh aerosol box? Tempat buat ngebantu supaya orang nggak kena aerosol ya. Buat pendapat orang menularkan COVID gitu. Nah itu dia bikin itu. Saya bikin 500 unit, Dok. Mau sumbang kemana aja? Kita sumbang ke rumah sakit di Jakarta, di daerah-daerah. Itu luar biasa menurut saya. Nah jadi saya malah menurut saya sama kayak Dokter Adib tadi. Karena Dokter Adib udah optimis, saya juga terus terang juga merasa optimis demikian. Nah Dokter Adib, sekarang tadi kan saya udah nanya mengenai kesehatan, nanya sama orang yang bergerak di luar kesehatan. Aku kebaliknya, aku mau nanya nih. Kalau Dokter Adib sendiri menangkap nih sekarang fenomena masyarakat yang banyak sekarang mungkin dari segi keadaan sosial ekonomi nggak selalu sama juga. Betul. Nah, bagaimana itu bisa mempengaruhi dampak perilaku kesehatan mereka? Kita sih bisa bilang ya orang hidup bersih. Kita bisa bilang orang, oh kamu makan sehat ya, kamu cuci tangan ya. Tapi kan nggak semua orang punya kemampuan hal yang sama gitu. Nah itu maksudnya kadang-kadang bagi dokter, aku tahu Dokter Ali pasti seorang yang jadi pemimpin organisasi pasti udah paham. Nah cuma aku pengen denger gitu, dan sobat pilih dokter pasti pengen tahu juga. Karena ini mempengaruhi apa, Dok? Mempengaruhi faktor edukasi, Dok. Contoh ya, paling gampang ya, kita ngomong nih, physical distancing dong. Nah yang hidup mungkin tempat lain nggak ngerti bahasa Inggris, nggak tahu dia. Apa tuh physical distancing? Nah bagaimana, Dok, dampak nih sebenarnya orang yang punya sosial ekonomi mungkin yang tidak merata sementara ini, tapi bagaimana dampaknya dalam memberitahukan edukasi preventif yang seperti ini, Dokter? Menarik sebenarnya pada saat kita bicara dengan kondisi saat ini gitu lah. Sosiokultur kita sekarang. Tadi saya bicara pemaksaan kultur. Tapi sekarang saya bicara pada saat dengan kondisi seperti ini, maka mau tidak mau sekarang problematika kesehatan tidak melihat struktur sosial. Jadi kesehatan ini adalah universal gitu loh. Tadi Mas Akar juga udah sampaikan. Jadi kalau sekarang kita bicara kesehatan, apapun kondisi sosiokultur yang terjadi di masyarakat, ada yang dengan kelas rendah, sedang, kita bicara adalah kesehatan adalah investment yang sebenarnya universal gitu loh. Nggak bisa kemudian kita kotak-kotakkan gitu loh. Kita kasih kelas di kesehatan nggak bisa. Karena kesehatan itu adalah yang mau tidak mau adalah harus dengan kualifikasi standar mutu yang sama. Mau dia di kelompok rendah, sedang, ataupun menengah ke atas itu sama gitu loh. Nah inilah yang kemudian dengan kondisi seperti sekarang ini kita tidak bisa melihat bahwa problematika pandemi COVID hanya di kelompok menengah. Semuanya sekarang terdampak gitu loh. Sehingga saling memperkuat, satu sisi di kelompok-kelompok ini saling memperkuat itu menjadi penting.
Itu tadi yang saya katakan bahwa disinilah ujian kita untuk kemudian menyatakan bahwa Indonesia masih ada namanya nilai gotong royong. Indonesia kelompok masyarakatnya bukan kelompok yang kemudian individualis. Ini menjadi penting. Saya melihat beberapa contoh yang saya lihat menarik sebenarnya. Pada saat dalam satu kompleks atau kampung, kemudian dia membuat yang namanya kampung siaga COVID. Yang itu di situ pasti akan ada kelompok-kelompok baik itu yang menengah ke atas ataupun yang di bawah, yang mereka saling mendukung untuk kemudian membuat kampungnya benar-benar siaga dengan COVID ini, dengan segala kegiatan-kegiatan. Yang itu dimunculkan dari partisipasi masyarakat itu. Karena kita tahu bahwa tadi sudah sampaikan sama masyarakat, problematika kesehatan itu bukan kemudian dengan hanya subsidi saja, bukan hanya sebuah alokasi APBN saja, tapi yang paling penting bagaimana menggerakkan masyarakat ini untuk kemudian paham bahwa kesehatan itu adalah milik semua. Kesehatan bukan hanya sebuah jargon program, tapi kesehatan adalah tadi hak asasi manusia yang kemudian itu menjadi basic need dari kita semua. Nah ini yang saya kira kembali lagi dengan mumpung ya dengan kondisi pandemi COVID ini, kita rubah semua ini gitu. Sosiokultural masyarakat terkait dengan masalah kesehatan, pandangan mereka terhadap kesehatan, mindset mereka terhadap kesehatan khususnya di Indonesia kita rubah. Dan kita harapkan nanti mudah-mudahan pandemi COVID ini selesai, nggak ada lagi orang Indonesia yang mau berobat ke luar negeri, kita semua bisa berobat di Indonesia itu. Itu yang paling penting. Ya. Keren. Jadi ini justru pacuan bagi semua orang ya. Bagi masyarakat menurutku mereka jadi lebih apresiasi akan kemampuan dokter dalam negeri juga, yang aku rasa juga secara kemampuan harusnya sih juga udah kualitasnya global. Betul. Dan yang kedua bagi dokter-dokter Indonesia juga sama makin terpacu buat memberikan pelayanan terbaik juga dan membuktikan saat ini bahwa kami bisa kok sebenarnya. Nah ini menurutku yang menjadi dua hal yang mungkin mutualisme ya, saling mendukung butuh di tengah wabah ini, pandemi ini. Luar biasa loh. Aku terus terang aja baru kali ini aku wawancara orang. Semuanya optimis dua-duanya nih. Mas Akar sebagai seorang pakar finansial dan juga Ketua IDI malah nadanya optimis gini dibalik semua sekarang. Iya kan, lo rasa takut gak sih kadang-kadang kalau lihat berita ya? Tapi kalau ini kan rasanya lebih ini ya, lebih nyaman ya. Maksudnya lebih percaya bahwa oke lah ini ada yang baik, ada hikmahnya gitu maksudnya ya. Itu ngangguk aja ngerti ya? Soalnya kadang kayaknya lo takutnya lo tadi habis pegang-pegang habis batuk sih gue jadi rada. Ya pakai hand sanitizer dulu nih. Hati-hati ya. Kalau pakai habis batuk itu mesti tetap pakai hand sanitizer, bro. Biar nggak nular ke orang lain. Tetap jangan jaga, tetap orang sehat, semua tetap sehat juga ya. Nah, aku mau nanya lagi nih sebenarnya. Jadi sementara nih ya kita menunggu ini selesai. Menurut Mas Akar nih sebenarnya apa sih yang mesti kita perbuat sekarang? Ini dalam arti secara ekonomi dan finansial supaya ketahanannya maksudnya ya, karena terus terang aja kalau masalah perut lapar itu pasienku ya mereka pada bilang gini, dok saya nggak takut tuh pandemi COVID, saya takut anak saya nggak makan. Ayo gimana tuh? ini bukan cuman cuman pedagang kecil, bukan cuman ojek online, tapi teman-temanku yang kerja di pekerja seni, entertain. Mereka benar-benar ada yang alih profesi temanku ya, maksudnya yang dari pemain band terus udah gitu mereka bilang sekarang istriku jualan kue juga, ada loh. Kemarin aku sempat juga ngobrol sama Luna Maya sama Andin Effendi ya, presenter, mereka juga sama, mereka bilang loh kita sekarang juga sebenarnya nggak ada pemasukan loh. Maksudnya emang sih kita punya tabungan, tapi maksudnya kita kan juga mesti gaji tim kita, mesti jaga kita punya toko, lah gimana coba? Utang jalan terus, cicilan jalan terus, gimana nih kalau sampai kapan nih berlangsung? Nah, gimana menurut seorang pakar finansial, what should we do sekarang nih? Kalau di dunia medis, kita tuh punya protap ya dok ya. Misalkan masuk UGD analisanya ini, maka evaluasinya begini dulu, nanti baru dirujuk ke sini tindakannya begini. Sebenarnya hal yang sama dengan finansial. Masalahnya masyarakat kita itu kalau di urusan finansial masih banyak pakai emosi. Misalnya gimana tuh pakai emosi? Emosi, sayang, kalau ngabisin duit begini, nggak bisa dong, nggak begini dan seterusnya. Padahal seharusnya finansial itu sebenarnya hal yang sama persis dengan medis, logis. Ini kan statusnya sudah ditetapkan sebagai pandemi global, force majeure. Kita baca APBN sudah jelas ya kan, bahwasanya ekonomi kita kemungkinan besar tahun ini diprediksi growth-nya 0,5 versinya Kementerian Keuangan ya. Versinya BI bisa minus 4. Bank Indonesia. Oke, artinya apa?
Ya sudah, ini secara number situasinya katakanlah kita ini udah darurat. Jadi secara personal mesti gimana? Ya ambil mode darurat. Gimana? Nafas dulu. Company saya ya, even secara finansial sebenarnya kita masih bisa survive sampai 2 tahun ke depan. Tapi saya bersikap sebagai seorang profesional menghadapi situasi force majeure. Jadi kita langsung masukkan simulasi, kita zero revenue sampai minimal 1 tahun ke depan. Dengan mode zero revenue, efisiensi apa yang harus dikerjakan, tindakan apa yang harus dikerjakan. Nah, ini yang saya paling khawatirkan justru dari kelas menengah. Kayak baru aja tadi pagi saya dapat DM waktu kesini, Mas, saya nggak nyangka saya di lay off pagi ini banget. Karena di kantornya pakai sistem yang immediately. Company-nya immediately, hari ini kamu dikasih tahu, hari ini kamu done. Dirumahkan maksudnya ya? Dirumahkan. Ya kan? Yang saya paling khawatir dari pandemik ini dari awal itu bukan kelas bawah. Karena kelas bawah itu punya BPJS, mereka udah biasa ke puskesmas, mereka biasa dengan antri, ya. Mereka biasa dengan fasilitas terbatas, mereka kasarannya mau makan sehari cuma 1 kali lebih siap. Yang paling saya khawatirkan tuh justru kelas menengah yang akan cengeng menghadapi situasi ini. Number is real. Kenapa? Karena banyak kelas menengah nggak ngerti mode darurat itu gimana. Ya, jadi makanya kenapa saya bilang apapun posisi kita sekarang, globalnya darurat. Jadi walaupun kita baik-baik saja, ya modenya tetap darurat. Kebutuhan primer seprimer-primernya saja yang nggak butuh kita tinggalin. Fokus kita hanya di kesehatan dan kita harus survive sampai pandemi ini berakhir. World Economic Forum udah bilang kan, udah menghitung kalau pandemik ini, karena sebenarnya ya pandemik ini hanya bisa kita confirm berakhir kalau vaksin ditemukan, pasien baru yang pertumbuhannya mulai melandai, orang sembuh naik, orang meninggal turun. Dan secara hitung-hitungan ekonomi itu paling cepat ya, kalau berdasarkan World Economic Forum kita recover itu mid-year tahun depan. Which is masih lama banget ya? Ya, 18 bulan dari the first outbreak. Kalau kita berkaca sama SARS 2002-2003, itu patronnya begitu outbreak vaksin ditemukan dikatakan stop, kita perlu 6 bulan evaluasi. Ini very medical thing. Sebenarnya hal yang sama di ekonomi harus dilakukan. Jadi kita harus objektif apapun kondisi kita sekarang, mau masih ada income, mau aset ada berapa, posisinya gimana caranya kita langsung freeze, ini darurat. Aset yang ada hitung ulang buat hidup kira-kira sampai tahun depan. Jadi berarti mengencangkan ikat pinggang dari sekarang mestinya. Ya. Dari pandemik ini kemarin kita work from home itu harusnya udah ambil tindakan, ketatin ikat pinggang sekarang. Selesai. Bagi orang-orang yang masih punya penghasilan belum dirumahkan pun mereka harus berpikir bahwa andai kata saya nggak punya penghasilan setahun ke depan, apa yang aku harus lakukan sekarang gitu. Karena gini, ini snowball. Januari yang pertama kena adalah industri tourism. Kemudian Februari industri ekspor impor. Karena China itu 20% supply chain internasional. Ya, terus kemudian Maret langsung F&B. F&B, event semuanya terdampak ya. April berikutnya mulai kena ini adalah sektor jasa, law firm, karena klien-kliennya nggak bisa bayar. The next yang bakal kena pasti finansial, perbankan, karena klien-kliennya nggak bisa bayar utang macet akan tinggi. Jadi ini tuh beneran akan berantai, ini snowball. Jadi menurut saya kalau kita sama nggak ada bedanya begitu tahu kita di statusnya adalah pandemik. Kalau kita nggak adaptasi, kita ignorant sama situasi ini. You put your life on risk. Jadi emang itu seharusnya sangat dipahamin dari awal. Once ini ditetapkan pandemi global, saya sama karyawan di company langsung ngomong, saya nggak bayar THR walaupun kita ada duit untuk survive, ya. Dan itu 2 minggu sebelum government berani ambil keputusan nggak bayar THR untuk PNS. Kenapa? We work by numbers. Kita kan profesional, kita kan orang yang mengerti angka, punya ilmunya. Ya kita bekerja berdasarkan itu dong. Masa kita mau mengkhianati ilmu pengetahuan yang kita punya sendiri gitu. Sama dengan di medis ya kan. Karena kebetulan keluarga saya juga yang banyak medis ya. Pasangan saya dokter anak ya kan. Mama saya juga seorang dokter. Jadi di kami pun tahu bahwasanya kalau medis bilang begini ikutin. Sama sebenarnya dengan ekonomi. Nah di tempat kita ini nggak firm ambil keputusannya.
Nggak firm kenapa? Mungkin ada 2 faktor ya. Karena kita memang lack of knowledge terkait situasi ini ya kan, sehingga kita akhirnya bereaksi. Atau yang kedua memang kita ada conflict of interest, kepentingan untuk situasi ini. Kalau lack of knowledge ya harusnya kita bisa diskusi ya kan, put the value on the table, kita ketemu numbersnya, ambil keputusan. Isi sebenarnya kan. Tapi kalau udah terlibat sama ada kepentingan, nah different game jadinya nanti. Tapi ingat, yang dikorbanin gimana bukan hanya masyarakat kita kan, tapi juga kita dan masa depan anak-anak kita gitu. Di situasi sekarang. Ngomong-ngomong mengenai masa depan ya. Sekarang ini investment akankah harus dilakukan ataukah ini saat yang buruk untuk investment? Even today ada rekor dunia, minyak harganya minus. Jadi apakah itu berarti kalau mau anggaplah beli saham itu sekarang gitu, karena lagi turun-turunnya dan dia akan naik lagi, bouncing atau? I think we ignore. Karena somehow gimana apapun yang ada di sektor finansial, saya orang finance ya. Biasa saya ngerekomendasi juga orang beli saham dan seterusnya. Tapi di sisi sekarang, kalau saya masih menyarankan itu, seperti saya mengkhianati ilmu pengetahuan yang saya punya sendiri. Karena kita udah tahu sektor realnya terdampak. How come you expect itu akan bouncing? Iya kalau terdampak habis itu bouncing, kalau terdampak mati meninggalkan utang. It's gonna getting worse. Benar gak? Jadi intinya sekarang adalah hidup esensial aja. Yes. Artinya ya hidup anggap bahwa kita nggak dapat pemasukan nanti setahun ke depan. Yes. Hidup benar-benar se-esensial mungkin. Kalau kita punya energi lebih, kenapa? Karena sekarang itu jumlah kelas menengah yang jatuh ke bawah itu setiap minggu bertambah, setiap hari bertambah. Dan mereka ini yang sebenarnya lebih perlu adaptasi kan. Yang itu tadi kan kamu cerita itu adalah teman-temanmu. Can you imagine itu temenmu yang selama ini bisa punya kehidupan sekunder dan tersier yang oke. Iya. Tiba-tiba dan begitu aja gitu. Iya, itu beberapa orang yang saya tahu, terutama juga pasien-pasien udah mulai merasa sih, Dok. Mereka mulai nanya-nanya kan, "Dok, ini kalau ini ditanggung nggak kalau di kelas 3? Ini kalau saya kelas 3 gimana ya?" Walaupun saya selalu menenangkan mereka, saya bilang, "Bu, Bapak, kalau bagi saya, Bapak dan Ibu tetap VIP buat saya. Yang beda adalah ruangan yang dirawat, nanti Anda nggak dapat AC aja sih," saya bilang gitu. Cuma kalau sayanya dokter-dokter yang lain, saya rasa semua juga memperlakukan Anda seperti VIP, aku rasa. Karena bagi kita semua sama aja. Tadi kan Dr. Adib juga udah bilang ya, bagi kita sama aja. Memang tapi tentu fasilitas yang didapat mungkin nggak pakai AC karena mungkin kelasnya lain, ya mungkin saja itu contoh-contohnya aja begitu. Tapi ya benar, mereka mulai merasakan ketakutan tersebut karena nggak biasa, nggak tahan. Dan sekarang kita menghadapi hal di mana kita mungkin masa denialnya harus kita akhiri ya. Betul. Kalau mungkin sebenarnya kalau kita perhatikan dari Maret itu ya, kita bisa lihat ya di beberapa e-commerce kayak mobil itu udah turun harganya 30-40%. Mau beli mobil mewah sekarang sale-nya gila-gilaan. Kalau mau beli sekarang ya. Tapi gara-gara tadi Aska bilang kalau mau berlimpah ya mau gaya-gayaan kan, besok gua mati mau membagikan hidup ya beli mobil mewah sekarang. Cuman ada yang menarik sebenarnya. Tadi yang disampaikan Mas Akar ini ada statement yang menurut saya ini harus disosialisasikan gitu loh. Iya. Artinya kalau saya secara pribadi kita ingin mengajak sebenarnya masyarakat untuk bisa memahami kondisi, dan pemerintah pun juga mau membuka diri dalam artian setransparan-transparannya terkait dengan problematika di negara ini seperti apa, kemampuan kita itu seperti apa, sehingga yang kita dorong itu adalah tingkat daya adaptasi yang tinggi dari masyarakat. Itu yang kita dorong sekarang. Jadi kalau ini nggak kita dorong tadi problematika sosial, karena semua masyarakat masih terpikirkan bahwa semua akan di cover oleh pemerintah. Iya. Tapi pemerintah kita punya keterbatasan dan kita akui itu gitu loh. Dan mau tidak mau sekarang ya harus disampaikan gitu loh. Kemampuan saya dari awal selalu menyampaikan mapping. Mapping itu apa? Mapping kemampuan, mapping fasilitas kesehatan, mapping SDM dan sebagainya, sehingga pada saat kita bicara biaya kesehatan kita harus sampaikan, sehingga mau tidak mau kita dorong pelan-pelan, kita dorong masyarakat untuk kemudian beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang ini. Nah, kalau sudah adaptasi muncul survival dia bisa survive gitu. Nah, kalau ini nggak kita dorong karena semua berharap ini semuanya di cover oleh pemerintah, semuanya nanti ya menurut saya ya pasti akan ada keterbatasan. Dan di negara-negara lain pun yang saat ini masih bisa bertahan karena dia memang dengan status ekonomi negara yang kuat. Betul. Nah, ini yang saya kira seperti yang saya maksudkan. Even angka kita itu nggak ada separuhnya Malaysia.
angka kita untuk penanganan ini nggak ada separuhnya Oh, Malaysia. that's the Yang ugly secara truth ya. penduduk lebih sedikit. Padahal mereka harusnya kita anggap agak setara sama kita gitu. Betul. Padahal mereka secara jumlah penduduk kan Betul. jauh lebih sedikit ya. Jauh lebih sedikit. Jadi kalau kita lihat benar sih, kan data itu mau nggak mau harus ditaruh di meja setransparan mungkin, dan ini kayak memang sudah waktunya gitu ya. Masyarakat kita diedukasi untuk nggak berpikir secara parsial ya, tapi secara komprehensif. Betul. Oh, semua situasinya seperti ini. Iya. Jadi kita ngambil keputusan itu bukan based on opini akhirnya. Iya. Ini udah di mappingin, medisnya itu begini, dokter ada sekian, kan itu tinggal tarik data, bener ya dok ya? Iya. Rumah sakit ada sekian kamar, tinggal tarik data. Logistik ada sekian, tinggal tarik data. Oke, kalau pasien sekian, kosnya sekian, plek. Itu kan cuma pekerjaan Excel gitu kan? Gak lama, itu cuma berapa jam kita kerjain Excel spreadsheet gabungin, jerat keluar. Karena saya terbiasa di industri finansial ada cara kerja seperti itu ya. I got the numbers, oke. Saya kerja di Excel, saya ketemu angkanya, ini jawabannya. That's it. Kalau mereka keluarnya kan sesimpel itu. Kita punya mappingnya loh. Baik, kita punya mappingnya. Minimal data rumah sakit, medis, sama logistik. Itu ada pasti. Iya. Jadi sekarang gini, saya akan nanya nanti Dokter Adib setelah ini ya, apa pesan buat masyarakat Indonesia. Dan sebelum itu saya akan tanya solusinya dari menurut pandangan Mas Akar tuh gimana. Tadi kan dikatakan you have a strong point there. Dan aku tadi senang banget tadi ada strong pointnya bahwa kita sekarang masuk masa emergency ya, darurat, semuanya harus mengencangkan ikat pinggang dari sekarang. So, solusi apa yang Anda bisa berikan buat kami semua yang ada di sini? Karena ini udah kejadian. Kita harus terima situasi bahwasannya kita ini nggak kaya-kaya banget. Kita ini ngambil kenyataan bahwasannya kita ini nggak siap dengan situasi ini. We cannot afford this. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka setiap tindakan yang berujung solusi matters. Yes. Satu jelas, isunya kan hanya dua. Satu kesehatan, dua sosial ekonomi. Setiap tindakan relate ke kesehatan untuk mensupport tenaga medis kita menyelesaikan masalah ini matters. Menyiapkan rumah buat medisnya matters. Kita minta bantuan internasional matters. Kita nyiapin APD dan logistik matters. Ya kan? Masyarakat jangan sampai ada yang sakit matters. Every single thing relate to solve masalah kesehatan itu matters. Itu semuanya adalah solusi. Yang kedua terkait sosial ekonomi. Negara kita udah nyiapin sebenarnya. Realokasi APBN sudah, kita menerbitin global bond sudah, mau pinjem ke misalkan World Bank kemanapun terserah. Karena kita perlu cost untuk itu, ya kan? Dan itu semuanya matter. Sampai kalau perlu kita buka donasi, negara minta donasi ke pabrik pun sah. Untuk supaya donasi itu bisa dikoordinir jadi satu, jadi part of APBN itu sah, gitu loh. Every single thing matters. Yang paling penting apa? Masyarakat bisa survive, bertahan dengan hal eksistensial, sehingga kan akhirnya kebutuhannya jadi lebih sedikit kan. Itu jadi juga lebih matters. Dan ini kan negara kita kan ambil tindakannya kan ke sana semua. Intinya kita hanya punya dua problem besar yang harus kita solve. Satu medis, yang kedua sosial ekonomi. Semua hal sekecil apapun relate yang bisa memperbaiki situasi itu matters untuk situasi sekarang. Dan itu adalah solusi. Itu sih. Jadi itulah yang semua orang harus lakukan saat ini ya. Yes. Supaya survive bareng-bareng. Betul. Immediately banget. Nah, Dokter Adib sebagai seorang profesional, bagian dari masyarakat dan juga sekarang adalah Ketua Elek Ikatan Dokter Indonesia. Silakan Dokter Adib. Ya, jadi artinya negara saat ini pun secara tidak langsung sebenarnya sudah menyampaikan gitu loh, bahwa ini adalah bencana nasional. Artinya dampak dari dalam hal ini adalah kondisi emergensi, yang itu bukan hanya emergensi di bidang kesehatan saja, emergensi for all semuanya. Karena kita sekarang dampaknya udah collateral damage ini udah collateral damage gitu loh. Nah, bagaimana apa yang dilakukan kalau bagi kami di profesional kepada masyarakat jelas apa yang selama ini kita sampaikan kepada masyarakat, himbauan terkait dengan kesehatan, terus kemudian merubah kultur kesehatan, termasuk juga tadi saya kira ini perlu juga nanti bagi kami juga harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan kondisi seperti sekarang ini mereka pun harus bisa beradaptasi. Karena terus terang kalau buat kita yang profesional, yang paling rewel itu kan
pasien kalau menengah ke atas gitu. Ya. Ya itu kan harus kita sosialisasikan juga kepada mereka dengan kondisi itu. Terus kemudian yang paling penting sebenarnya saat ini adalah kita harus mendukung pemerintah dalam artian apapun kondisinya sekarang kita harus maju bersama-sama. Tadi udah disampaikan kita bicara solusi, bukan bicara mencari masalahnya. Betul. Apa sekarang usulan konkret? Apa yang harus kita lakukan? Kalau bahasa kami, saya sebagai ortoped, saya selalu bicara adalah saat ini harus banyak yang harus di shortcut dari damage control. Ya. Kalau kita di bedah, ilmu bedah ada damage control surgery gitu. Artinya mau tidak mau sekarang masalah birokrasi ada beberapa yang harus dipangkas. Kita percepat semuanya. Tujuannya apa? Adalah kemandirian negara. Ini yang paling penting. Bagaimana kemudian akses itu bisa dipercepat, semuanya dipercepat, kemampuan daerah yang tidak terlalu birokratis, pemerintahan daerahnya. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi penting pada saat ini, sehingga konteksnya pada saat kita bicara ya kondisi emergensi, maka semuanya harus ikut berperan. Dan kemudian kajian-kajian pun harus dirubah semua. Kita nggak bisa lagi SOP di profesi pun juga kita nggak bisa SOP yang standar. Kita harus SOP yang dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Ini menjadi penting gitu. Dan sekali lagi ya pesan saya pada masyarakat adalah garda terdepan. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini kalau masyarakatnya memahami, ya masyarakatnya mendukung dengan segala usaha-usaha yang dilakukan sekarang ini, baik itu yang dihimbau oleh medis, dihimbau oleh pemerintah, dan yang paling penting juga adalah tentunya adalah kita ada proses penyadaran bahwa ini adalah problematika negara. Kita semua mengorientasikan permasalahan ini untuk adalah kepentingan negara. Jangan bawa masalah COVID ini ke masalah politik. Agree. Jangan bawa masalah politik ke conflict of interest. Kita semua fokus dengan strategi yang untuk rakyat dan negara Indonesia. Wah, ini strong message banget, dan menurutku ini kita bisa ambil kesimpulan hari ini bahwa sekarang kita masuki masa di mana kita semua harus menjalani hidup yang memang perlu dan penting saja. Mengencangkan ikat pinggang dari sekarang, dan kita persiapkan diri kita bahwa kita ke depannya mungkin masih akan menghadapi rentetan peristiwa yang mungkin akan membuat kita ya harus lebih berhemat dan lebih sederhana ya hidup ya. Dan yang kedua tadi saya bisa yakin bahwa kita sekarang ini memang harusnya saling membantu, gotong royong. Di sinilah kita membuktikan bahwa kita adalah bangsa memang yang bisa melewati ini sama-sama. Karena apapun yang kita perbuat itu semua berguna. Artinya bukan saatnya kita salah menyalahkan atau kita menyesali apa yang terjadi di dahulu kala, tapi sekarang saatnya adalah bagaimana cari solusi dan apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi ini semua. Jadi kita sama-sama bisa melewati ini. Aku rasa sih harusnya kita bisa menjadi orang yang lebih baik setelah pandemi ini berakhir, dan bangsa kita pun akan menjadi bangsa yang lebih baik juga setelah ini. Terima kasih. Amin. Mas Amin. Akar, Terima kasih. juga Itu. Dr. Adib. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Klik Dokter. Konsul santai dengan Dr. Vito Damai.